Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya di sini. Seperti biasa, kita akan berpetualang mencoba distribusi Linux yang ada ya, teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan mencoba Tails Linux. Apa itu Tails Linux? Yang jelas sih teman-teman, kalau mungkin menghargai privasi ya, atau security, nah ini cocok bagi teman-teman. Ini tampilan awalnya ya, saya menginstal di virtual machine. Nah, ini yang keren nih, pertama kali sudah disodorin kita terkoneksi ke Tor atau tidak ya. Nah, ini dia. Nanti teman-teman kalau mau tahu Tor itu adalah Tor Onion Ring. Ya, ini adalah semacam proxy di mana nanti bisa menyamarkan IP teman-teman semua. Jadi teman-teman nanti tidak diketahui terkoneksi di internet itu dari mana ya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, ini dari awal sudah ditawarin apakah kita akan menggunakan Tor secara otomatis atau enggak. Kemudian kita hide to my local network ya, that I'm connecting to Tor boleh juga ya. Saya menggunakan ini menggunakan koneksi ke Tor automatic ya. Nah, ini dia. Ini akan mencari Tor-nya, jaringan Tor-nya. Tetapi ini without bridge. Jadi langsung ke Tor. Bisa juga lewat bridge ya. Nah, ini kita sedang cari di sini. Nanti kalau Tor-nya tersambung, ini di sebelah kanan atas ini statusnya akan berubah. Nah, ini tersambung teman-teman. Nah, kalau sudah, kita bisa menggunakan browser, Tor browser ya. Nah, kalau sudah menggunakan Tor browser, nanti kita bisa coba IP kita berapa sih ya, supaya kita nggak ketahuan ya. Nah, ini juga ada frame di sini. Ini menyamarkan resolusi komputer kita ya. Oke. Jadi kita tidak diketahui secara spesifik kita menggunakan apa. Nah, ini dia. Nah, kita sudah masuk ke jaringan Tor ya. Tetapi teman-teman, ini performanya akan lebih lambat daripada kalau kita menggunakan browser biasa tanpa Tor ya. Karena ini melewati jalur Tor itu kemana-mana, ke jaringan Tor itu kemana-mana dulu. Ya, jadi contohnya di sini saya mau mengetahui what is my IP address.com ya. Kalau nggak salah ya. Nanti kita ingin tahu berapa sih IP kita saat ini gitu ya. Oke. Atau kita juga bisa pakai speedtest.net ya, supaya mengetahui speedtest IP kita ada berapa. Berapa IP kita, bukan IP kita ada berapa ya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini memang agak lambat ya. Karena ini harus melewati jalur jaringan Tor kemana-mana dulu. Wah, ini kok pakai HTTP ya. Oke. Ini jadi agak sedikit lebih lambat ya, teman-teman ya. Landing page. Misalnya kita mau cari aja deh. How to know my IP address. Nah, ini menggunakan search engine DuckDuckGo. Ya, ini DuckDuckGo ini yang memang dia menghormati privasi kita. Ya. Nah, ini what is my IP address.com. Seharusnya pakai ini ya. Oke, kita coba ke sana. Nah, ini Terahost 185.243.218.61. Nah, ini kayaknya terdeteksinya kita udah ada di mana nih. Kalau kita
cari ya. Coba ini dulu, agree. Nah, ini dia IP-nya, kita terdeteksi di sini 204.8.96.81 yang lokasinya ada di Belanda, Netherlands. Jadi kita memang nggak terdeteksi asal kita bahwa sebenarnya kita tuh dari Indonesia ya, tapi ini IP kita terdeteksi dari Belanda, teman-teman. Nah, ini sama ini, ya kan? Terdeteksinya dari Belanda sehingga kita akan mencobanya dari sini. Coba kita lihat berapa kecepatan internet kita kalau lewat jaringan Tor ini. Ya, jadi agak lebih lambat sih, karena kita harus mengelana dulu ya kemana-mana, baru sampai ke Belanda, baru kemudian ke speedtest.net ini ya. Jadi pasti agak lambat. Tapi kita nggak ada salahnya mencoba ya. Saat ini koneksi internet saya itu 250 Mbps, teman-teman. Tapi karena kita menggunakan jaringan Tor, nah ini kecepatan kita jadi cuma 1 Mbps. Teman-teman kalau memang sangat-sangat menjaga privasi dan keamanan, teman-teman harus mengorbankan dari sisi kecepatan ini ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan kita coba pelajari mengapa sih kita harus menggunakan Tails Linux ini ya. Terus kita coba akan cari di distrowatch.com dia ada di posisi berapa sih Tails Linux ini. Oke, kayaknya lambat sekali ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita terus coba. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, di manakah Tail Linux ada di posisi 32 ya. Memang tidak terlalu populer karena orang saat ini memang lebih banyak mengedepankan kenyamanan dan kemudahan. Sedangkan Tails ini mungkin sebenarnya enak ya, mudah, ringan, tetapi karena dia menggunakan Tor ya, jaringan Tor, dia jadi agak lebih lambat, teman-teman. Nah, ini dia singkatan dari Tails itu adalah The Amnesic Incognito Live System. Wah, keren ya. Nama yang aneh, teman-teman. Kita berbesar dulu. Nah, di sini Amnesic Incognito Live System. Nah, apa sih maksudnya amnesic? Amnesic ini sebenarnya karena Tails Linux ini dia tidak perlu diinstal di komputer teman-teman ya. Dia bisa menjadi live operating system dari USB. Jadi teman-teman ketika menjalankan komputer langsung boot dari USB saja yang ada isinya isinya Tails ini, kemudian maka komputer akan menjalankan Tails Linux ini ya teman-teman ya. Nanti apapun yang teman-teman lakukan di situ tidak akan tersimpan di hard disk atau SSD teman-teman, tidak akan tersimpan di storage teman-teman, jadi aman ya. Di samping ini menggunakan sistem incognito ya, jadi penyamaran. Nanti teman-teman tidak akan dikenali ya dari IP, jalanin komputer apa, itu tidak dikenali ya. Dan amnestic ini artinya nanti lupa, begitu di shutdown ya udah, nggak ada apa-apa yang disimpan di komputer ya. Sudah dilupakan semuanya ya. Walaupun sebenarnya dari Tails ini sendiri ada persistent storage ya. Jadi teman-teman nanti bisa menyimpan beberapa file ya, misalnya hasil download dan sebagainya ke USB. Dan itu tenang, itu encrypted ya, encrypted. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dari sini sendiri, dari distro Tails ini sendiri sudah ada beberapa aplikasi ya. Web browsernya tadi menggunakan Tor browser, ada IRC client, ini untuk relay chat ya, kemudian mail client untuk per emailan, dan ada instant messenger.
Semuanya ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan dasar pemikiran security ya. Nah, ini nanti traffic yang kita jalankan dari Tails ini sifatnya anonimis, tidak dikenali anonim ya. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman selalu berjalan dalam incognito user. Ya, jadi teman-teman nanti tidak akan dikenali dari komputer apa, lokasinya di mana. Ini kita sudah buktikan bahwa lokasi kita terdeteksinya dari Belanda ya, teman-teman ya. Speednya memang lambat banget ya. Lambat banget. Tapi it's okay. Kita mengedepankan privacy dan incognito kita ya. Nah, teman-teman kalau kita pelajari saat ini di websitenya Tails itu sendiri ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini memang kita menggunakan Tails tujuannya untuk menghindari pemantauan ya, atau apa sih namanya, penyadapan atau surveillance lah ya, dan juga melewati censorship. Jadi teman-teman kalau memang mau berkunjung ke website-website tertentu atau masuk ke dark web, nah, teman-teman bisa menggunakan Tails Linux ini ya, teman-teman ya. Dan nanti teman-teman begitu shutdown, udah nggak ada bukti apapun ya. Nggak ada bukti apapun bahwa teman-teman pernah masuk ke komputer itu dan kemana saja gitu ya. Nah, ini dia. Ini untuk menghindari surveillance, pengawasan ya, kemudian melewati censorship, dan juga bisa menghindari periklanan dan tentu saja virus ya. Jadi teman-teman coba kita lihat ya. Kalau misalnya kita berkunjung ke detik.com, oh sorry, ini kita masih menjalankan yang ini ya teman-teman ya. Sorry, ini masih jalan. Jadi kita matikan dulu. Ini Pi-hole ya teman-teman ya. Pi-hole ini kita kemarin install untuk menghindari periklanan. Jadi kita bisa membypass iklan-iklan ya dengan Pi-hole. Nah, kalau dengan Tails Linux ini seharusnya bisa langsung ya. Nah, kita sudah mematikan Pi-hole-nya. Kita coba masuk ke detik. Ini kita ke HTTPS only mode. Nah, oke. Memang agak lambat ya teman-teman. Ini mungkin yang mungkin tidak disukai dari penggunaan Tails. Karena seharusnya kita bisa browsing dengan cepat sekali ya. Jadi contohnya kalau kita ke detik.com dari Ubuntu kita yang reguler ya. Nah, ini kan cepat ya. Cepat sekali ya teman-teman ya. Tuh, cepat sekali. Karena Pi-hole-nya kita matikan, jadi iklannya muncul semua. Tapi kalau dari sini, wah ternyata detik.com-nya menolak ya. Ini karena bisa terjadi ada proteksi dari Detik sehingga dia nggak mau melayani kita ya yang menggunakan Tor. Nah, ini dari browsernya sendiri juga resolusinya ya. Ini ada frame-nya di sini, jadi ini menyamarkan resolusi kita ya. Resolusi kita jadi tidak ketahuan. Karena siapa tahu nanti ada yang mengawasi, memantau traffic kita. Nah, kan bisa diketahui itu misalnya, oh ini pakai browser Safari di MacBook gitu ya. Itu bisa diketahui dengan dari resolusinya juga ya. Jadi ini bisa dihindari. Nah, nah ini yang penting adalah your secure computer anywhere. Jadi teman-teman mau pakai komputer di mana aja ya. Pakai komputernya apa aja, bahkan pakai komputernya dari Apple, komputer Windows biasa, atau memang komputer Linux biasa ya, kita bisa menggunakan komputer tersebut untuk menggunakan Tails ya dengan aman. Ini juga ada Digital Security Toolbox. Ada beberapa aplikasi yang memang memungkinkan kita bekerja dengan dokumen yang sensitif dan berkomunikasi dengan aman. Wah, keren ya. Dan ini kebanyakan memang free software ya. Sorry, ini maksudnya adalah Tails ini free ya.
free dan independent security dari peneliti-peneliti independen ya. Dan ini enaknya adalah Tails ini berbasis dari Debian Linux. Jadi teman-teman kalau sudah biasa menggunakan Ubuntu ya, dan ini juga pakai Gnome ya, jadi teman-teman tentu familiar untuk menggunakan Tails ini. Nah, siapa yang menggunakan Tails? Nah, di sini ada aktivis. Wah, jadi teman-teman kalau aktivis ya dari mana aja lah kampus dan sebagainya yang memang menyembunyikan identitasnya, menghindari censorship dan pingin komunikasi yang aman itu bisa menggunakan Tails. Tetapi juga ini bermanfaat juga bagi jurnalis ya dan informan ya. Biasanya kan ada informannya, jurnalis itu dapat pemberitaan itu, berita-berita baru itu biasanya dari banyak sumbernya, termasuk informan ya atau whistleblower ya. Nah, ini bisa menggunakan Tails juga sehingga nanti tidak bisa diketahui siapa sih orangnya, tidak bisa ditelusuri ya, tidak bisa di-tracking ya, jadi aman. Nah, ini juga bisa digunakan dari apa namanya? Penyintas dari kekerasan domestik ya. Mungkin dari kekerasan dalam rumah tangga, KDRT gitu ya, supaya tidak diketahui oleh yang membuat kekerasan itu, kita bisa menggunakan Tails. Atau ya, kita atau kamu. Jadi ketika kita memerlukan koneksi yang aman gitu ya, nah ini kita bisa menggunakan Tails. Ini siapa yang merekomendasikan? Wah, ini dia. Ada NSA whistleblower Edward Snowden. Wah, Edward Snowden ini sendiri juga whistleblower ya, yang dulu pernah membocorkan apa namanya aktivitas yang dilakukan NSA untuk membobol privasi orang ya, masyarakat ya. Nah ini juga dari Tor ya, co-foundernya Tor Project ya, ini dia Roger Dingledine. Gimana nih bacanya nih? Ini juga ada Electronic Frontier Foundation. Wah, keren ya. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau memang ya memiliki spesifikasi seperti ini, nah sudah saatnya teman-teman menggunakan Tails. Ya, Tails. Ini bagaimana Tails bekerja? Kita coba lihat ya. Ini keren loh. Ini websitenya ini betul-betul memberikan apa namanya edukasi juga bagi kita ya. Nah, ini bagaimana Tails itu bekerja. Ya, jadi tidak meninggalkan apa namanya trace penelusuran di komputer teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan komputer secara aman ya di komputer Anda sendiri. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah punya komputer Mac, sudah punya komputer Windows atau Linux biasa, teman-teman bisa tetap menggunakan Tails ini ketika membutuhkan suatu pekerjaan atau kegiatan yang memang membutuhkan privacy tingkat tinggi ya. Ini ukurannya cuma 1,4 GB ya. Tadi saya sudah download dan ini sudah saya jalankan dari virtual mesin ya. Dan ini minimal USB-nya adalah 8 GB aja ya. Dan ini Tails ini bisa bekerja di komputer yang umurnya sudah 10 tahun ya. Jadi memang kalau Debian ini memang tidak perlu apa namanya ya, komputer yang terlalu canggih juga ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, saya juga cuma mengalokasikan prosesornya cuma 4, memorinya juga cuma 4 GB aja ya teman-teman ya. Dan ini berjalan baik di sini. Sebenarnya ini berjalan baik sekali, cuma memang karena ini menggunakan jaringan Tor, jadi agak sedikit lebih lambat komunikasi datanya ya teman-teman ya. Ini coba saya perbesar dikit. Oke. Ini dia. Nah, ini ada beberapa yang perlu teman-teman baca juga ya. Ada warningnya bahwa Tails memang aman, tetapi bukan sihir. Ya, tentu memang ada beberapa kelemahannya ya. Nanti coba kita baca juga. Nah, ini dia. Ini adalah sistem requirement-nya dan recommended-nya. Coba kita baca juga ya. Berapa sih minimum requirement-nya? Nah, ini pokoknya sih pakai komputer yang umurnya udah 10 tahun juga masih bisa. Bahkan dengan komputer Mac yang lama yang menggunakan Intel prosesor juga bisa.
Sayangnya memang Tails ini belum ada untuk arsitektur ARM ya, terutama untuk prosesor Apple yang M1 atau M2 atau bahkan M3 belum bisa berjalan dengan di smartphone atau di tablet. Ini memang karena, dan Raspberry Pi ya, ini memang karena tidak mendukung arsitektur ARM ya. Dan ini mungkin tidak bekerja jika tidak memiliki RAM 2 GB ya. Jadi memang ini mungkin minimalnya ya. Mungkin di komputer yang terbaru mungkin malah tidak kompatibel grafik card-nya ya. Ya ini contohnya Nvidia atau AMD Radeon Card mungkin atau sering tidak bekerja di Tails. Nah, ini dia Tails ya. Jadi ini memang untuk kompatibilitasnya memang dia memang menyasar justru ke komputer yang biasa-biasa aja ya, yang canggih-canggih atau yang memang udah kelamaan banget ya memang tidak didukung. Jadi ini mungkin perlu diperhatikan juga ya. Nah, ini untuk USB-nya dibutuhkan yang 8 GB, bisa juga dari DVD ya. Jadi booting dari DVD, tapi biasanya DVD akan lebih lambat sih. Ya. Dan semua data dari USB ini atau DVD ini akan hilang ketika kita menginstall Tails di USB atau DVD tersebut ya. Nah, ini dia. Jadi bisa jalan atau boot itu dari USB atau DVD reader-nya. Ini yang apa namanya standar kita spesifikasinya yang 64 bit ya terutama ya. Kemudian tidak bisa bekerja di komputer dengan prosesor ARM dan PowerPC. Ini IBM PowerPC nggak bisa menggunakannya. Nah, ini dia yang penting harus diperhatikan adalah bahwa Tails tidak bisa bekerja di komputer yang masih 32 bit. Ya, ini sejak tahun 2017. Kalau RAM-nya cuma 2 GB mungkin tidak terlalu bisa berjalan dengan smooth ya. Walaupun sebenarnya masih bisa jalan di bawah 2 GB, tetapi mungkin akan sering crash ya. Ini recommended-nya, teman-teman bisa baca juga nanti. Justru ini ada warning-nya nih, avoid gaming models with Nvidia atau AMD Radeon Graphic Card. Jadi justru kalau tidak cocok ya untuk komputer gaming ini. Nah, ini ada apa namanya rekomendasi ya untuk pertimbangan membeli laptop refurbished ya dari komputer yang high end atau profesional. Ini biasanya sudah menjadi lebih murah dan akan lebih awet daripada membeli baru tetapi yang kualitinya rendah. Ya, ini contohnya bagus sih. Saya setuju banget ini. Ya, mungkin prosesornya terlambat 1 atau 2 atau 3 generasi, tetapi karena komputernya high end, kita beli yang refurbished atau bahkan second ya, tapi yang masih bagus itu justru akan lebih awet ya. Karena kalau komputer high end itu kan biasanya parts-nya itu kualitasnya lebih bagus. Nah, ini adalah contoh-contoh dari mereknya yang tentu ini sudah dicoba oleh mereka sendiri ya. Lenovo ThinkPad ya, terutama yang carbon, wah keren ini. Nah, ini dia. Dan ini kalau membeli baru ya, disarankan untuk membeli komputer atau laptop yang memang sudah memiliki garansi kompatibilitas dengan Linux. Ya, contohnya adalah Think Penguin. Wah, keren ya, Think Penguin. Untuk Mac, nah ini unfortunately ya sayangnya kita tidak tahu model-model Mac yang dapat bekerja dengan baik ya. Tapi kalau yang versi Intel sih seharusnya bisa berjalan ya. Kalau yang seri yang M1, M2, M3 tidak bisa ya. Oke, itu adalah sistem requirement-nya. Kalau kita lihat di sini, nah tadi kan kita Tails itu singkatannya dari The Amnesic Incognito Life System. Ini dia. Penjelasannya amnesia. Wah, amnesia itu jadi ketika kita selalu memulai Tails itu akan selalu dari status yang bersih ya. Sedangkan apa yang sudah kita lakukan itu akan menghilang ya. Akan otomatis hilang ketika kita men-shutdown Tails.
Jadi mungkin history dan sebagainya itu juga akan hilang ya. Kalau teman-teman menyimpan sesuatu juga akan hilang. Kecuali kalau kita nyalakan opsi persistent storage ya. Kalau kita menggunakan persistent storage, itu kita bisa menyimpan dokumen di persistent storage tersebut, tetapi untuk history-history ini juga tidak akan disimpan ya. Bahkan kalau kita browsing dengan menggunakan private mode pun ya, ini juga akan hilang ya. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan Tails, nah ini dia, ini kelemahannya kalau kita tidak menggunakan Tails. Tapi kalau kita menggunakan Tails, historinya itu akan hilang ya. Kemudian history file yang kita buka ya. Bahkan kalau dihapus pun kadang-kadang kita masih bisa restore ya kalau dari komputer biasa ya. Tetapi kalau menggunakan Tails, ini history dan apa yang sudah kita hapus pun itu sudah hilang sama sekali, tidak bisa kita restore. Nah, ini passwordnya juga ya, walaupun kita menggunakan password manager ya. Kemudian, jadi kalau kita menggunakan komputer biasa tetapi menggunakan password manager, itu kan masih bisa dijebol juga ya teman-teman ya. Nah, ini apa yang kita gunakan dan jaringan WiFi yang kita gunakan itu juga tidak bisa di-trace sama sekali ya. Nah, ini dia. Karena Tails itu tidak menulis apapun di hard disk dan hanya berjalan di memori di komputer ya. Ini tadi menjelaskan mengapa minimal memori yang dibutuhkan itu 2 GB ya, minimal ya. Karena memang ini sebenarnya distro ini berjalan di memori ya. Dan di memori ini tentu akan hilang ketika kita men-shutdown Tails ya, karena ini jalan di memori ya. Seperti kita tahu RAM itu kan apa namanya? Tidak tidak menyimpan secara permanen ya kalau RAM ya. Itulah keunggulannya kalau kita menggunakan Tails karena dia memiliki sifat yang amnesia ya. Jadi manusia kalau amnesia itu parah ya, sakit ya. Tapi kalau komputer amnesia ini justru memang tujuan dari Tails itu ya teman-teman ya. Nah ini ibaratnya tenda. Tails adalah amnesik, akan memulai dari awal lagi, kosong lagi, dan tidak meninggalkan penelusuran ketika kita pergi ya. Nah ini dia persistent storage yang kita sempat singgung tadi ya. Memang kita dapat menyimpan beberapa file ya atau konfigurasi di persistent storage-nya dari USB ya. Nah ini sifatnya nanti terenkripsi. Ini bisa kita menyimpan dokumen, bookmark ya, bookmark ya, ini bukan history ya, tapi bookmark. Jadi kita bisa menyimpan bookmark di sini ya. Nah ini contohnya dengan Ctrl D atau mengklik bintang di sini kita akan membookmark situs yang kita kunjungi. Bahkan email kita ya. Jadi kalau kita menggunakan email klien yang sudah disediakan di sini, coba kita lihat email kliennya apa. Oh, Thunderbird teman-teman, Thunderbird ya. Dan beberapa software-software yang lain ya. Jadi tetapi persistent storage ini opsional dan kita bisa memutuskan akan mengaktifkan atau tidak. Tadi pertama kali menyalakan Tails ini memang ditawarkan apakah kita akan menyalakan persistent storage atau tidak. Tadi saya memilih tidak ya. Jadi saya memilih tidak. Sedangkan kalau kita menyimpan di persistent storage ini akan tersimpan, tetapi sisanya yang lain akan dilupakan ya. Gitu ya teman-teman ya. Keren ya. Saya suka sekali ini. Ini kalau tadi seperti tenda, ini seperti backpack. Seperti backpack atau tas ransel ya. Kita dapat menyimpan benda-benda personal kita di personal storage kita dan menggunakannya di tenda. Wah ya, ini filosofinya ya. Nah ini ada juga Digital Security Toolbox. Jadi sudah memiliki software-software security-nya ya. Jadi kita bisa bekerja untuk dokumen yang sensitif dan kita berkomunikasi dengan aman. Ya, aplikasinya sudah ready to use, siap digunakan ya, dan sudah dikonfigurasi dengan keamanan untuk menghindari kesalahan. Jadi memang ada konfigurasi yang sudah default di setup secara
aman ya untuk menghindari kesalahan. Keren, saya suka sekali karena kadang-kadang kalau kita install sendiri, kita tidak bisa mengkonfigurasi dengan baik, itu menjadi celah ya teman-teman ya. Salah satu isu dari security, terutama di server, itu salah satunya adalah miskonfigurasi teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mengkonfigurasi server itu salah atau ada yang kurang, itu menjadi celah yang berbahaya. Nah, kalau di sini konfigurasinya sudah di-set sejak awal dan defaultnya adalah aman ya. Ini toolbox-nya atau software-nya yang disertakan ini Tor browser dengan uBlock ya. Dan uBlock ini untuk ad blockernya ya teman-teman ya. Ini pantas nggak bisa kita berkunjung karena ini terdeteksi ada ada blokernya kali ya, ad blockernya. Coba kalau kita misalnya ke kompas.com ya, masih tembus nggak? Sambil nunggu ya. Nah, error juga, ya kan? Oke, ini CloudFront ya. Memang nggak bisa ya. Mungkin karena terlalu jauh juga ya. Tempo.co. Entah bisa atau enggak ya. Kita coba lihat. Nggak bisa juga ya. 403 request block. Karena terlalu banyak traffic atau ada error di konfigurasinya ya. Jadi memang tidak bisa terkoneksi ya ke website tersebut ya. Oke. Nah ini dia uh, ada Tor browser dengan uBlock. uBlock ini adalah ad blocker. Kalau kita kemarin pakai Pi-hole ya, kalau ini pakai uBlock. Kalau uBlock ini berarti berjalan di Tor browsernya ya. Kalau Pi-hole kan berjalan di sisi networknya. Saya suka Pi-hole karena kita nggak usah ngeset di browsernya ya. Kemudian untuk email klien kita menggunakan Thunderbird, ini encrypted ya emailnya. Kemudian ada KeyPassXC, apa ini? Oh, ini untuk menyimpan dan membuat password yang kuat ya. Ini kayak password manager. Ada LibreOffice, teman-teman. Wah. Jadi sebenarnya kita bisa benar-benar bisa bekerja dari sini ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ya nggak punya komputer, mau bekerja, pinjam komputer teman atau komputer di mana aja, teman-teman harus menyediakan Tails ini ya. Jadi kita bisa bekerja di mana aja dengan aman ya teman-teman ya. Jangan khawatir karena sudah ada LibreOffice teman-teman. Keren. Dan ini cukup lengkap sih. Ya kan? Cukup lengkap ini. Ada 5 aplikasi. Wah. Dari Office-nya. Kemudian ada Onion Share. Ini untuk share file, website, dan chatroom over Tor. Nah, kemudian ada metadata cleaner. Ini untuk menghilangkan metadata dari file. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman melihat suatu foto ya, foto dari handphone teman-teman, itu ada metadatanya teman-teman. Itu diambil fotonya di mana, jam berapa, pakai pakai handphonenya apa, namanya siapa, dan sebagainya. Itu kan tersimpan di metadata. Nah, teman-teman bisa menghilangkan metadata itu dari metadata cleaner ini ya, teman-teman ya. Dan ini masih banyak lagi, sayangnya tertulis begini aja ya. Sebenarnya kita juga pengen tahu apa aja yang bisa dilakukan dengan Tails ini ya. Tetapi saya rasa sih untuk kebutuhan umum, aplikasi-aplikasi ini udah cukup ya. Terutama tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalau teman-teman aktivis, jurnalis, itu cukup banget lah ya. Cukup banget menggunakan Tails ini ya. Nah, ini sudah prekonfigurasi ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan ya. Jadi contohnya application are blocked automatically jika mereka mencoba connect ke internet tanpa Tor. Ya, kadang-kadang memang ada aplikasi yang akan diblok ya secara otomatis jika tidak menggunakan Tor.
ya. Karena kita itu di sini aplikasinya semua itu kalau terkoneksi ke internet harus mensyaratkan harus menggunakan Tor. Jadi kalau teman-teman menggunakan aplikasi lain yang tidak menggunakan Tor, terkoneksi ke internet tanpa Tor, itu menjadi celah bagi teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa diketahui, loh ini ada komputer pakai aplikasi ini mengakses kemana. Nanti teman-teman bisa di trace ya, bisa ditelusuri ya, di tracking. Nah, kalau dengan Tor ini, ya, itu tidak bisa ditelusuri ya teman-teman ya, nggak ketemu gitu. Jadi teman-teman menggunakan Tails ini keren banget ya. Kalau nanti teman-teman kelupaan menjalankan aplikasi apapun, atau aplikasi itu menggunakan jaringan tanpa Tor, itu akan otomatis diblok ya. Mungkin ini juga ya, ini ya mungkin ya, kayaknya ya. Tapi nggak tahu juga. Saya nggak tahu secara teknikalinya mereka di belakang layar itu seperti apa ya. Tetapi kalau dari statement ini sih keren banget sih. Jadi ini untuk menghindari teman-teman supaya tidak bisa ditelusuri ya. Kemudian semuanya yang ada di persistent storage itu sudah dienkripsi secara otomatis, keren ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menemukan USB teman-teman ya, mencoba membukanya ya nggak bisa karena sudah di encrypt ya. Dan ini Tails does not write anything, jadi tidak menulis apapun di hard disk atau SSD teman-teman ya, aman ya. Ini hanya bisa menulis ke persistent storage aja, dan apapun yang sudah dibuat itu atau disimpan itu akan otomatis dihapus ya, karena semuanya itu berjalan di memori ya. Nah ini dia yang keren ya. Jadi tidak bisa ditelusuri ya, tidak bisa di-trace di internet ya. Teman-teman itu ada di mana, siapa, komputernya apa, nggak bisa ditelusuri ya. Karena teman-teman itu terkoneksi ke internet itu lewat jalur Tor, di mana Tor itu mengenkripsi dan menganonymize, artinya menyamarkan teman-teman ya, koneksi teman-teman ya. Dan komunikasinya itu lewat 3 relay. Ya, proxy-nya 3 relay. Dan itu tidak membawa asalnya dari mana ya, info dari mananya ya. Nah ini dia, keren banget sih. Dan ini menggunakan server Tor yang dioperasikan oleh orang-orang yang berbeda atau organisasi yang berbeda ya, dari seluruh penjuru dunia. Seperti tadi teman-teman lihat, saya dikenalinya dari Belanda ya teman-teman ya, keren banget sih. Ya, ini dia yang keren. Oke, dan ini tidak diketahui dari relaynya itu tidak mengetahui teman-teman itu mau dari mana dan mau kemana, itu nggak diketahui ya. Ini dia. Nah, baru nanti relay ketiga yang tahu mau kemana ya. Karena memang ini gerbang ke tujuannya ya, dan nanti akan mengembalikannya. Jadi ini ada first sama third relay-nya yang perlu diperhatikan ya. Nah, dan dari final destination-nya itu encrypted whenever possible to prevent the third relay from reading its content. Jadi selalu berusaha sebisa mungkin dienkripsi untuk menghindari relay ketiga itu melihat atau membaca isinya. Keren ya. Memang sih Tor ini memang keren banget ya. Memang didesain untuk betul-betul aman ya. Bahkan dengan relay yang sedikit ya. Bahkan di mana ada beberapa relay juga yang ternyata berbahaya ya teman-teman ya. Dan ini Tor Network ini menggunakan atau bekerja dengan 6.000 relay yang tersebar di seluruh dunia ya. Dan ini memang banyak juga aktivis atau universitas, lembaga non-profit dan sebagainya ya, bahkan hosting dan sebagainya yang memang mendukung Tor Network ini ya teman-teman ya. Ini keren banget sih. Nah ini tujuannya adalah untuk menghindari pengawasan online dan melewati censorship ya, keren sih.
Jadi tidak diketahui apa yang kita lakukan, kita dari mana, dan apa yang kita lakukan itu nggak ketahuan ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau dari sini sih kita bisa langsung masuk ke dark web ya teman-teman ya. Cuma saya belum tahu dark web dan saya belum mau masuk ke situ teman-teman. Nanti mungkin kalau saya sudah belajar lebih detail apa itu security, ya bagaimana menggunakannya, mungkin nanti saya akan mencoba masuk ke dark web juga ya. Dan kalau menggunakan dark web tentu Tails ini cocok sekali ya teman-teman ya. Ya, cocok sekali. Oke, keren banget. Nah, ini dia untuk menghindari tracking dan pengubahan identitas ya. Keren. Jadi kita betul-betul anonimus, tidak diketahui siapa ya. Ini keren sih. Bahkan advertiser juga tidak bisa ya, online tracker juga nggak bisa. Online tracker itu apa teman-teman? Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa sebenarnya kita itu diawasi oleh online tracker ya. Itu untuk mempelajari behavior kita dan sebagainya ya. Dan ini bekerja juga dengan advertiser ya. Jadi mungkin teman-teman pernah mengalami ketika sedang komunikasi ya atau chat dengan WhatsApp atau email, kita membahas sesuatu produk misalnya, produk A misalnya. Tiba-tiba kita browsing ke sosial media, ke website, iklan produk A itu muncul seliweran gitu ya teman-teman ya. Itu karena kita apa namanya ya, di tracking oleh online tracker ini ya teman-teman ya. Kita sedang mengunjungi apa, kita membahas apa, kita komunikasinya apa, diketahui sehingga nanti pemasang iklan itu akan secara tepat mengiklankan produknya ke kita ya. Jadi teman-teman itu jangan polos-polos juga sih, seperti kalau misalnya kita ke Facebook, kita ke Instagram ya, dan lain-lain ya. Itu sebenarnya ada online trackernya ya teman-teman ya. Jadi iklan-iklan yang di situ itu sebenarnya muncul itu hasil dari penyelidikan dari behavior kita ya teman-teman ya. Kita sedang diskusi apa, kita menyukai produk apa, itu tuh terdeteksi dari online tracker ini teman-teman ya. Nah, kita kalau mau terhindar dari itu lebih baik pakai Tails ini ya. Oke ya. Dan kita juga bisa membuat blog atau memanage sosial media itu dari Tails ya. Ini dia. Jadi kita tidak bisa dideteksi oleh online tracker, tidak dikenali tepatnya ya. Oke. Nah, ini yang keren adalah software for freedom. Ya, transparency to build trust. Keren sih. Saya suka banget ya teman-teman ya dengan open source seperti ini ya. Keren sih, saya suka sekali karena ini tuh sangat menghargai privacy kita ya. Dulu banyak orang bilang ketika ada apa namanya kayak online tracker, ada pengawasan, ada undang-undang tentang privacy dan sebagainya, mereka bilang ngapain kita takut, kan kita nggak browsing apa-apa, kita nggak berbuat apa-apa. Justru orang-orang yang ngomong gitu itu berarti tidak menghargai privacy ya. Privacy itu tidak berhubungan dengan kita berbuat baik, kita tidak ngapa-ngapain atau apa ya, tetapi privacy itu adalah penghormatan terhadap apa namanya, privacy kita ya. Jadi kita mau ngapain itu ya, itu adalah privacy kita ya, keadaan kita, kondisi kita. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain, tapi orang harus menghargai privacy kita ya. Nah ini dia. Nah ini ada juga artikel-artikel bagaimana kita trusting Tails ya, license and source code distribution dan sebagainya. Jadi ada lisensinya untuk desain dokumen. Nah, dan teman-teman kalau menghargai security tentu tentu harus mempertimbangkan Tails ini ya. Ini memang tidak menyeluruh, belum menyeluruh sekali ya, tetapi ini sudah cukup sekali, udah cukup banget bagi individual. Karena teman-teman kalau memang secara individual itu, secara pribadi sudah memang aware terhadap security, Tails ini cocok banget ya. Cocok banget. Karena memang
harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Dengan tadi ada yang pre-configure tadi, defaultnya tadi keren banget ya. Jadi kalau kita memang baru menggunakan Tails Linux, ya itu sudah dikonfigurasi secara default sehingga sudah di set secara apa namanya secure. Jadi dari awal juga seharusnya sudah secure, walaupun kita nggak ngeset apapun gitu ya. Itu keren banget sih. Dan ini memang top security-nya for free ya. Seharusnya orang itu tidak perlu membayar untuk aman ketika menggunakan komputer. Bener banget ya, bener banget. Memang sekarang disarankan atau disayangkan bahwa sekarang komputer itu kita harus membeli antivirus, anti malware, firewall, defender dan sebagainya gitu ya. Kadang-kadang harus membayar dan itu mahal dan itu mungkin harus berlangganan tahunan ya. Iya, saya rasa sih jadi kita harus membayar keamanan ya. Tapi dengan Tails ini keren banget sih, kita nggak perlu membayar karena itu sudah disediakan dari Tails secara gratis dan bisa digunakan oleh siapa saja. Dan Tails ini non-profit ya, dan open community. Keren sih. Dan ini Tails ini bekerja dengan didanai dari donasi ya. Keren sih. Nah, sharing to be stronger. Jadi ini justru dengan sharing bukan menjadi kelemahan, tetapi untuk bisa menjadi lebih kuat. Ya, ini keren sih. Terutama pakai Debian ya. Debian itu sudah terkenal dari awal memang aman dan stabil ya. Tetapi dengan adanya apa namanya distribusi Tails ini, distro Tails ini menggabungkan banyak hal sesuai dengan kebutuhan kita sebagai seorang individu ya teman-teman ya. Keren banget sih. Oke, saya secara pribadi sih senang banget ada Tails ini ya teman-teman ya. Teman-teman kalau mau pelajari lebih lanjut, ini ada dokumentasi, ada supportnya ya. Dokumentasinya ini apa ini? Coba kita lihat sebentar. Teman-teman juga bisa donasi ya. Nah, ini dokumentasinya. Oke, cara menggunakannya juga ada social kontrak. Oke, bagaimana mendownload, install dan upgrade bisa juga ya. Seharusnya karena ini Debian seharusnya bisa pakai apt-get ya, apt-get ya. Ini dia uncensored and anonymous internet. Wah, ini lengkap ya. Dokumentasinya keren sih. Ini ada first step-nya, ada menggunakan persistent storage-nya, bagaimana kita bisa unsensor dan anonymous internet ya, juga enkripsi dan privasinya, bagaimana bekerja dengan sensitif dokumen. Nah, ini keren sih. Menghilangkan ya. Menghilangkan metadata dari file. Wah, keren ya. Ini keren banget sih. Jadi nanti dari foto-foto yang kita pajang itu bisa kita hilangkan metadatanya sehingga tidak bisa di trace back ke kita ya teman-teman ya. Ini keren sih. Keren banget teman-teman ya. Oke, kita tutup Tor browsernya. Nah, ini kita masih terkoneksi dengan Onion Ring networknya ya. Ini dia. Nah, aktivitasnya ini seperti Genome. Kita bisa multi desktop ya teman-teman ya. Dari activities ini, dan ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, ini ada aplikasinya, ada Tor browser, ini connection-nya ya, kemudian persistent storage. Nah, ini dia dokumentasinya, Whisperback error reporting. Wah, bisa Tails cloner, bisa mengclone drive kita ya. Thunderbird untuk email. Nah, ini untuk yang password tadi, generate dan menyimpan. Ini apa ini? Cleopatra. Apa ini? Kalau ini file sistemnya, file manajernya. Ini aplikasi lainnya. Cleopatra apa tadi ya? Oh, ini ada Pidgin nih. Wah, teman-teman kalau masih ingat Pidgin, ini zamannya Yahoo Messenger zaman dulu ya. Kita bisa pakai Pidgin.
untuk pakai di komputer, Pitchin. Ini bisa beberapa server Messenger dijadikan satu di Pitchin. Ini keren sekali sih, zaman dulu sih. Sekarang masih ada ya ternyata. Oke, ada video player ya ini ya, tentunya. Ini kita mau lihat Cleopatra itu apa sih? Oh, ini sertifikat-sertifikat enkripsinya ya teman-teman ya. Oke, jadi disimpan di sini semua. Kita bisa analisa dan kalau mau mengaudit itu bisa juga di sini. Oke, keren juga. Cuma ini terlalu teknis, saya juga nggak menguasai ya. Tapi kita kalau mau lihat sertifikatnya ada di sini. Oke, aplikasi lain, aksesoris, ada text editor. Oke, ada Onion Circuit. Ini kayaknya sih networknya ya. Oke, keren. Ada Pitchin, ada Unsafe Browser. Oke, ini untuk grafiknya. Ada Inkscape, teman-teman. Ada Office tentu aja, tadi kita sudah lihat. Ada Sound and Video. Oke, System Tools. Nah, ini tadi saya juga udah merubah kayak resolusi dan sebagainya ini dari setting di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk Tails sendiri. Ini detailnya Tailsnya. Ini utilities lainnya ya, ada sistem monitor. Ya, ini genome banget ya. Oke, seperti biasa. Kemudian ini settingnya. Ya, ini bawaannya dari Genome ya. Jadi mirip Ubuntu banget. Ya, sama ya. Sama ya. Sama. Oke. About. Ini dia, About. Jadi yang saya install ini yang versi terbaru ya. Tadi versi berapa tadi? Amnesia. Kita mau kalau mau ganti nama. Biar aja lah Amnesia. Oke, OS name Tails. Ya, Genome versionnya not available. Windowing sistemnya WLAN, virtualization. Oracle, saya pakai VirtualBox ya, teman-teman ya. Oke. Ini tentu terminal ya. Kita lihat Nmap jalan nggak ya? Atau harus kita install? Oke, berarti harus diinstal ya. If config. Oke, berarti harus diinstal. Ini seperti Ubuntu banget ya, karena kayak Nmap, if config itu belum terinstall. Atau betul sama belum terinstall ya. Wah, sorry, user amnesia is not allowed to execute LSB release min A as root. Oke, berarti tanpa root, tanpa sudo. Oke, jalan. Bahkan rilisnya nggak dikasih tahu, teman-teman. Codename-nya rilisnya nggak dikasih tahu. Berarti memang betul-betul supaya tidak bisa ditelusuri kita menggunakan sistem operasi apa ya, cuma tail aja gitu ya. Oke, oke, keren sih. Tails.net tadi ya. Kalau nggak salah tails.net ya. Tadi kita berkunjung kemana juga. History. Coba kita lihat historinya. Nggak ada, teman-teman. Ya, historinya nggak ada. Bookmark, kita belum bikin bookmark sih. Kita belum bikin bookmark. Tapi history nggak ada. Jadi kita keluar dari sini juga udah hilang ya. Ya, teman-teman ya. Ini sayangnya memang agak lambat.
Jadi mungkin ini menjadi handicap juga sih, handicap juga untuk penggunaan Tails bagi masyarakat awam ya. Karena memang koneksi internetnya jadi lambat banget ya. Tadi saya install yang versi 6.2 ya teman-teman ya. 6.2 itu baru dirilis tanggal 23 kemarin. Ya, 23 bulan 4 April. 23 bulan April 2024. Jadi baru banget ya. Makanya seliwar-seliwar saya langsung jadi pengen, wah ini Tails keren juga ya. Dan memang menurut saya keren juga sih. Keren juga teman-teman. Teman-teman kalau memang aktivis atau jurnalis atau memang individu yang memang bekerja nggak pingin di tracking, tidak mau ditelusuri latar belakangnya apa dan sebagainya, bisa menggunakan Tails ya teman-teman ya. Sementara itu dulu teman-teman kalau punya pendapat yang berbeda atau ada info tambahan, silahkan tulis di komentar ya teman-teman ya. Karena jujur saya senang banget ada Tails ini ya. Ini kalau suatu saat kita memang akan bekerja secara rahasia, ini diperlukan banget. Jadi teman-teman perlu invest satu USB ya minimal 8 GB lah ya. Atau sekarang 8 GB juga udah susah, mungkin 16 GB lah untuk menginstall Tails ini dan bisa menggunakan sembarang komputer untuk bekerja ya. Tapi memang Tails ini bukan untuk programmer ya teman-teman ya. Bukan untuk programmer ya. Ini untuk kayak tadi ya, ada jurnalis, aktivis gitu ya. Atau tadi survivor ya. Itu yang memang ingin menyembunyikan ya. Itu bisa menggunakan Tails ini. Keren sih, keren banget sih. Saya senang banget ada Tails ini dan terima kasih bagi Tails yang sudah menyediakan distro yang cukup aman ini ya. Kelemahannya tadi satu sih, memang ini akan menjadi sangat lambat karena harus menggunakan network Tor ya, network Tor sehingga koneksi internetnya jadi lambat sekali. Tapi di luar itu sih saya senang banget ada Tails ini. Teman-teman jangan lupa ya, klik tombol like untuk mendukung saya supaya saya semakin bersemangat bikin konten-konten seperti ini, ya kan? Semoga berguna juga bagi teman-teman ya. Dan kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena ini tentu masih banyak lagi video-video lain yang akan lebih menarik lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye!